Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang asal muasal atau asal mula sawit di Indonesia. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel Si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah, ngomong-ngomong tentang kelapa sawit, kawan-kawan udah pada tahu belum kapan sih sawit pertama kali masuk ke negara kita tercinta, yakni negara Indonesia? Nah, sebenarnya asal mula kelapa sawit atau Elais guineensis berasal dari Afrika Barat, terutama untuk wilayah seperti Nigeria, Ghana, dan Kamerun. Nah, di negara-negara tersebut tanaman ini telah lama digunakan sebagai sumber minyak nabati oleh masyarakat lokal. Nah, untuk awal mula masuknya kelapa sawit ke Indonesia sebenarnya terjadi pada tahun 1848. Kelapa sawit pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Hindia Belanda pada saat itu. Bibit sawit pertama berasal dari kebun raya Bogor, yang mana pada waktu itu bibit sawit tersebut dibawa langsung dari Afrika Barat. Awalnya tanaman ini hanya untuk koleksi kebun botani. Bahkan Indonesia pada saat itu belum memiliki niatan untuk menjadikan sawit sebagai aset ekonomi untuk jangka perkebunan yang berskala besar. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata perkembangan kelapa sawit sangat berdampak positif terhadap ekonomi pada waktu itu, sehingga pengelola sawit pada saat itu ingin menjadikan kelapa sawit sebagai aset ekonomi dalam jangka panjang untuk kestabilan keuangan, sehingga pada tahun 1911 perkebunan sawit komersial akhirnya berdiri pada tahun itu. Perkebunan sawit pertama kali dikembangkan di daerah Sumatera Utara, tepatnya di daerah Pulau Raja, Deli Serdang. Inisiatif ini dilakukan oleh perusahaan Belanda yang bernama Afroschilde. Lokasi ini dipilih karena iklim tropis dan tanahnya cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit dalam skala besar pada saat itu, sehingga sawit menjadikan komoditas ekspor penting di era kolonial. Perkebunan kelapa sawit terus berkembang secara pesat di Sumatera Timur, Aceh, dan Kalimantan Barat. Pada saat itu, kelapa sawit sebagian besar dikelola oleh perusahaan Belanda dengan tenaga kerja lokal. Setelah kemerdekaan Indonesia, kemudian banyaklah terjadinya penaturalisasian atau perkebunan Belanda tersebut dinasionalisasi secara resmi oleh pemerintah. Pemerintah mulai saat itu mulai mendorong sektor perkebunan sebagai sumber devisa. Mulai dari tahun 1970-an, pemerintah mengembangkan program perkebunan inti rakyat atau PIR, yaitu kemitraan antara perusahaan besar dan para petani sawit. Dengan percepatan ekspansi era Orde Baru pada tahun 1980 hingga 1990-an, pemerintah Orde Baru ataupun Pak Soeharto sangat mendorong pengembangan kelapa sawit. Banyak lahan dibuka khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Bahkan bantuan teknologi dan pembiayaan diberikan kepada petani plasma. Bahkan investor asing juga mulai masuk pada saat itu dengan membawakan modal dan teknologi pada tahun 2000-an awal. Dikarenakan karena kinerja yang baik serta kekompakan yang tinggi pada awal tahun 2000-an hingga sekarang, menjadikan Indonesia mampu menggeser Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia saat ini. Indonesia memiliki lebih dari 16 juta hektar kebun sawit. Bahkan Indonesia memproduksi lebih dari 45 juta ton CPO per tahunnya, dengan menyumbang lebih dari 50% produksi sawit dunia. Karena banyaknya produksi sawit Indonesia kepada dunia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan julukan Raja Sawit di dunia. Bahkan kelapa sawit menjadikan penopang ekonomi nasional dan menjadikan sumber penghidupan jutaan petani sawit yang berada di Indonesia. Hal ini tak lepas yang namanya dari faktor kunci keberhasilan Indonesia yang memiliki iklim
iklim tropis yang ideal ataupun suhu panas dan lembab sepanjang tahun. Kemudian Indonesia memiliki lahan yang luas dan tanah yang subur. Lalu hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung pesatnya perkebunan, sehingga menjadikan Indonesia sebagai raja sawit dunia dan pemegang produksi sawit internasional yang besar.